Yakinlah Allah yang Maha Pemberi, Maha Pengasih, pasti akan memberimu kemudahan. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teras Kamaya. Terima kasih ya sudah klik video ini. Kamu yang lagi nonton video ini apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan tentunya bahagia ya. Di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya sehari-hari, terutama saat saya sedang libur ya. Jadi jatahnya di rumah nih, dan kebetulan hari ini nggak kemana-mana. Ini pagi-pagi sekali saya udah selesai masak sayur asem, dan temennya itu adalah ikan tongkol di bumbu balado. Nggak banyak masak ya, cukup 2 menu ini aja, insya Allah cukup sampai sore. Paling nanti sore ditambahin goreng tempe atau tahu. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Teras Kamaya, saya ucapkan selamat bergabung. Perkenalkan, dengan saya Maya. Teman-teman, siapa di sini yang merasa bahwa hidupnya masih gini-gini aja, masih banyak kekurangan? Apalagi kalau kita iseng nih bandingin kehidupan kita sama orang lain. Wah, kayaknya jauh banget, bagaikan bumi dan langit jauhnya. Yeay, lagian siapa suruh kita membandingkan diri sama orang lain? Lebih baik kita bandingkan diri kita saat ini dengan kita yang kemarin-kemarin. Nah, di video saya kali ini saya mau bahas nih poin-poin apa aja yang bisa kita usahakan supaya kita punya kehidupan yang lebih positif. Simak videonya sampai habis ya. Dan sebelum lanjut ke poin-poinnya, boleh dong teman-teman subscribe dulu channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih. Yang pertama yaitu tidak memaksakan diri menjadi konglomerat. Nah, berpikirlah sebelum bertindak. Kalau hidup kita banyak tekanan, coba cek, jangan-jangan kita terlalu banyak gaya. Hidup apa adanya aja ya teman-teman. Hiduplah berdasarkan kemampuan, gak usah berdasarkan penilaian orang lain, karena itu gak akan pernah ada habisnya. Poin berikutnya yaitu jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan suka nyari-nyari kambing hitam, apalagi lempar batu sembunyi tangan. Menyalahkan apapun atau siapapun tidak akan menyelesaikan masalah. Sebuah masalah yang kita alami boleh jadi nih adalah sebuah sinyal supaya kita bisa lebih hati-hati dan kita bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, lakukan sesuatu dengan ikhlas. Bisa dibayangkan ya, saat kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, hasilnya pasti akan jauh berbeda dengan kalau kita dalam keadaan terpaksa. Dan jangan lupa juga sebelum melakukan segala sesuatu, ucapkan bismillah agar semuanya terhitung sebagai pahala. Poin berikutnya yaitu jadikan tetangga sebagai saudara sendiri. Nah teman-teman, kita sering dengar ya, kalau tetangga itu ibaratkan 911, atau menurut saya sih lebih daripada itu. Karena kita nggak perlu menghubungi dulu ya untuk mengharapkan bantuan mereka. Apa-apa pasti yang terdekat yang membantu. Kalau kita ada apa-apa nih, nggak mungkin kan kita nyari saudara kita yang jauh di sana. Pasti yang kita hubungin itu tetangga dulu. Poin berikutnya yaitu bersyukur. Nah, mensyukuri apa yang dimiliki sama aja kita bilang makasih ya Allah atau nuhun Gusti Nu Agung gitu. Semoga dengan begitu Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Amin. Berikutnya ada tidak memaksakan kehendak. Nah, kita sendiri nyaman gak sih kalau di lingkungan kita atau di keluarga kita ya ada orang yang modelnya begini? Gak pastinya ya. Nah, kita juga jangan suka maksain kehendak kita, karena pikiran orang itu dan keinginan orang itu kan lain-lain, gak mungkin sama. Nah, yang terakhir yaitu selalu berpikir positif. Berpikir positif otomatis dapat membuat seseorang menjadi nyaman. Begitupun dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, sekarang nih kalau kita pikirannya tuh gimana ya, overthinking, negative thinking lah, pokoknya yang thinking gitu. Itu bikin kita gak nyaman dan juga orang-orang terdekat. Karena kalau kita nih udah jelek aja gitu pikirannya sama orang ya, orang itu akan merasa tertuduh, dituduh, dicurigain, dan itu pasti gak nyaman banget kan. Kita selalu negative thinking sama orang. Siapa sih yang mau lama-lama deket kita? Siapa juga yang nyaman? Daripada cari masalah, daripada ribut,
Daripada nanti urusannya jadi panjang, kali lebar, kali tinggi, mendingan jaga jarak aja deh sama dia gitu. Orang-orang bisa bilang kayak gitu. Karena kenapa? Karena boleh jadi kesalahan sedikit yang mereka lakukan di mata kita akan menjadi sesuatu yang besar. Jadi buat mereka lebih baik jauh-jauh dari kita daripada dekat, tapi nanti ujung-ujungnya malah ribut. Nah, sebaliknya nih, kalau kita berpikir positif, orang-orang akan merasa nyaman dan juga akan merasa dihargai. Sebagai contoh ya, ini pasti pernah dialamin oleh teman-teman semua, termasuk saya. Jadi saya pernah ngechat seseorang gitu ya. Kita tuh lagi WA-an asik gitu kan, tengah malam kita lagi ngalamin masalah yang sama. Terus lagi seru-serunya tiba-tiba chat saya itu nggak dibalas-balas. Terus aduh gimana nih, kayaknya curhatnya belum selesai gitu kan, terus ditinggal gitu aja, dia nggak bilang juga udahan dulu atau gimana, pokoknya tiba-tiba diemin aja tuh kan WA, dibaca juga enggak. Terus saat itu ya, dalam keadaan kayak gitu, kita lagi bad mood, lagi butuh curhat, terus tiba-tiba dikacangin gitu aja kan, rasanya bete sebenarnya ya. Punya alasan lah untuk bernegatif thinking. Oh, dia nggak asik nih gitu kan. Dia berarti nggak peduli nih sama saya. Dia berarti, wah banyak gitu bisikan-bisikan roh halus. Tapi lain halnya ketika saya sudah mulai berniat gitu ya untuk belajar positive thinking. Terus saya pikir-pikir, kenapa ya kok chat saya nggak dibalas ya? Oh, mungkin dia ketiduran karena ini memang udah malam. Mungkin dia kecapean karena dia tuh punya anak kecil ya, yang pasti penjagaannya juga ekstra. Oh, atau mungkin dia lagi ngurusin apa di rumahnya gitu kan, sehingga dia nggak pegang handphone lagi. Ya banyak lah alasannya. Bisa dirasakan juga ya, namanya kita di rumah itu kan banyak urusan ya. Kadang-kadang lagi chat, tiba-tiba anak manggil minta tolong apa gitu kan. Nggak sempet lah kita bilang nanti dulu ya gitu. Atau kalaupun sempet pastilah di chat. Kalau enggak ya pasti langsung ditaruh aja handphonenya kan. Memang bukan hal yang mudah ya untuk dilakukan, terutama kalau kita lagi ada masalah. Nggak sedikit orang yang cenderung berpikiran negatif. Sebetulnya ketika kita berpikiran negatif itu berpotensi membuat kita menjadi cemas, khawatir berlebihan, dan juga tertekan. Sebetulnya ada banyak hal ya yang kita bisa dapatkan keuntungan-keuntungan kalau kita bisa berpikir positif. Insya Allah nanti ya di video berikutnya kita akan bahas apa keuntungannya kita berpikir positif dan gimana caranya kita supaya bisa berpikir positif. Ini tuh pelajaran seumur hidup kalau menurut saya. Kita nggak bisa sekali belajar langsung bisa gitu berpikir positif. Kadang kita mudah gitu kan mengaplikasikan, kadang-kadang juga sulit. Belajar berpikir positif itu ibarat menguatkan otot ya, sebab semakin sering menggunakannya maka semakin kuat juga tuh pikirannya. Salah satu cara berpikir positif yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan optimisme. Jadi ketika kita punya rasa optimis ya, kita nggak takut gagal, kita nggak kebanyakan mikir mau berbuat apa, tentunya sesuatu hal yang baik ya. Tapi kita juga nggak boleh terlalu optimis. Nah, optimis yang secara berlebihan itu malah akan berujung kita menjadi orang yang terlalu percaya diri, atau bahasa zaman sekarangnya ya, kepedean. Nah itu teman-teman poin-poin yang mungkin bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai di sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.